Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan melanjutkan cerita yang kemarin ya, tentang 30 hari tinggal di rumah angker. Dan ini adalah bagian terakhir. Sebenarnya panjang sekali sih ceritanya. Dan mohon maaf, kalau saya ceritakan soalnya bahasanya agak kurang rapi ya. Jadi takutnya pembaca bingung. Jadi saya baca terlebih dahulu dan saya singkat lah ya. Di akhir cerita itu saya ringkes gitu, biar kalian ngerti. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hari ke-14. Gerimis panjang perjalanan menemaniku hari itu. Hari Sabtu dan kebetulan aku minta libur 2 hari, Minggu sampai Senin, untuk bertemu dengan temanku dari Cilacap yang rencananya akan kuajak bersama Wan ke Rakit. Rakit itu masih daerah Banjarnegara. Di Rakit, kami akan menginap di rumah kakeknya Wan yang rencananya akan kami jadikan acara bakar-bakaran ikan dan ayam. "Woi, Tov, kamu sama cewekmu jadi kesini?" Percakapanku bersama Tova lewat ponsel menemani makan siangku saat break bekerja. "Jadi Bar, aku bawa apa aja?" tanya Tova. "Bawa beruang, Tov." "Ya bawa ikan lah. Cilacap kan deket sama laut. Gimana kamu ini?" kataku kesal menjawab. "Ikan lele ya." "Luasmu Tov, Tov. Mosok ikan lele?" "Ya wis lah, terserah kamu." "Ya wis, nanti tak kabari lagi ya Bar," jawab Tova menutup telepon. Tova ini temanku di kota Cilacap yang tampangnya memang idaman kaum wanita, tapi otaknya kosong. Tapi cewek-cewek cantik itu ngejar dia, aku kalah. Hatiku yang malah kosong. Aku pulang ke rumah kos kembali dan memang betul sudah diperbaiki. Bahkan kasur dan selimutku sudah dimasukkan ke dalam keadaan kering di ruang tengah. Baiknya bu kosku ini, walaupun rumahnya tak sebaik busum. Hujan besar dan petir menghantuiku malam itu. Tapi beruntung tidak ada kebocoran lagi. Hanya tetesan air kecil yang masuk dari sela genteng yang kurang rapat itu. Ya, anggap saja percikan itu humidifier di kamarku. Humidifier itu kayak ini ya. Apa itu alat kayak penyedot debu itu mungkin ya. Hujan masih deras sampai aku mengantuk. Kuletakkan ponselku dan mulai mencoba tidur. Walaupun niatku begadang karena besok libur, tapi dengan berbagai kejadian itu, rasanya tidur jadi hal yang menyenangkan. Mataku mulai terpejam. Rasanya nikmat sekali mendengar suara hujan di genteng dan angin yang kencang bertiup membuat dedaunan saling berbisik tabrakan. Instrumen indah malam itu mengantarku untuk tidur. Tiba-tiba ponselku bergetar di meja kayu. Aku terbangun dan mulai mengecek siapa yang menelponku. Kubuka ponsel dan terlihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tidurku terganggu dengan 13 panggilan tak terjawab dari Tova temanku. Penasaran, akhirnya aku telepon balik Tova. Tidak menjawab. Padahal baru semenit yang lalu dia menelponku. Ya, karena malas juga dan masih mengantuk, aku memutuskan untuk kembali tidur saja. Tapi ternyata tidak semudah itu ya. Ternyata
aku kebelet pipis setelah bangun pagi itu. Kubuka pintu kamar lebar-lebar dan dengan cepat aku berjalan beranjak ke toilet. Untungnya deket sih. Belum habis air hibahan dari tubuhku untuk bumi ini, aku dikagetkan dengan suara pintu kamarku yang terdengar jelas seperti dimainkan. Aku bergegas menyelesaikan rutinitasku di toilet dan langsung mengecek apapun itu yang terjadi di kamarku. Aku takut kalau itu maling atau hewan. Saat aku melihatnya, pintunya masih dalam keadaan terbuka, seperti saat tadi aku baru beranjak. Tidak ada yang berubah. Aku langkahkan kakiku pelan menuju kamar, dan tiba-tiba ponselku bergetar di meja. Astagfirullah, kaget aku. Ucapku spontan. Tova kembali menelponku, dan kemudian aku angkat setelah mengeringkan tanganku yang basah dengan handuk. "Oi, halo Tov." Tidak ada jawaban, tapi detik telepon berjalan dengan menandakan kami masih tersambung. "Tov, halo." Nadaku sedikit kukeraskan. Tidak ada jawaban sampai akhirnya muncul suara tangisan. Tangisan yang tiba-tiba dari saluran telepon itu. "Tov." Tangisan itu malah semakin dalam, ditambah dengan sesenggukan dan misterius. "Woi, Tov, budek ya? Kok malah nangis?" Kataku masih terdiam. Beberapa saat kemudian, tangisan itu berhenti, hening, dan 5 menit sudah detik durasi kami terhubung. Hanya suara sinyal seakan berdengung. Kutunggu suara Tova tanpa kutanya lagi. Kami saling berdiam dalam jalur yang sama. Kemudian, astagfirullah, astagfirullah. Aku mengucap astagfirullah karena terkejut mendengar teriakan. Tova tiba-tiba menjawab setelah sekian lama tidak menjawab. "Hei, cocotmu iku loh." Kaget aku. Ditunggu malah nangis, ucapku. "Tadi tak tinggal pipis bar. Aku baru putus sama Leni," jawab Tova dengan menangis yang mulai mereda. "Loh, kok bisa?" "Ya, besok tak ceritain, stres aku," balas Tova. Ya wis, sabar ya Tov." Akhirnya kami mengakhiri telepon pagi buta itu. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Karena sudah jam tanggung, akhirnya aku mengeluarkan beberapa pakaianku untuk direndam. Sembari menunggu, aku membuka Facebook. Cucianku sudah siap. Aku akan menjemur beberapa pakaianku di halaman depan rumah seperti biasa. Langkahku sekarang semakin pelan. Takut dengan beberapa hari yang lalu aku melihat sosok hitam. Pintu mulai kubuka pelan. Angin dingin tiba-tiba berhembus lumayan kencang masuk ke dalam rumah. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh subuh ini, kecuali kemudian aku tidak sadar setelah melihat kembali apa yang aku bingungkan sebelumnya. Ada pakaian putih yang dijemur panjang dan lumayan tebal. Aku beranikan diri untuk mendekat, karena ya memang kain itu juga mengambil ruang kosong tali jemuranku. Untung pakaianku tidak banyak, jadi aku tidak perlu menggesernya. Aku menjemur kemeja dan celana panjangku. Satu kemeja batik aku jemur dan jepit. Dua celana panjang aku jemur dan jepit. Satu kemeja kerja aku jemur dan jepit. Sisanya satu lagi kemeja hitamku. Saat aku menunduk kembali kemeja terakhirku dari ember, maksudnya kembali mengambil kemeja terakhirnya dari ember ya. Kemudian aku berdiri dan
Tadi ruangan tali jemuran ini masih muat untuk 2 kemeja. Kenapa sekarang 1 kemeja aja nggak cukup? Gumamku dalam hati. Dengan terpaksa aku menggeser kain putih itu ke sebelah kanan tanpa menghiraukan rasa penasaranku. Saat tangan kananku memegang kain itu, tiba-tiba, anjir, ini kok kainnya kelengket? Kesalku dalam hati. Ya, kain putih itu memang sangat lengket, seperti direndam berhari-hari dan tidak diperas langsung dijemur. Baunya seperti tanah liat. Kemudian kuurungkan niatku untuk menggeser lagi. Mungkin itu bajunya kuntilanak lagi dicuci mungkin ya. Selesai aku menjemur, aku kembali ke dalam rumah. Saat aku menutup pintu rumah, angin dingin kencang kembali masuk tertiup. Aku kunci pintu dan bersiap untuk sholat subuh. Adzan subuh terdengar. Kemudian aku bergegas, berniat kembali tidur sampai siang. Karena sore nanti aku dan temanku berniat ke Desa Rakit untuk bakar-bakaran. Ku lepas sarungku dan kemudian menguap setelah tubuhku menyentuh kasur dan bantal. Belum juga tidur, aku mendengar rintik hujan yang mulai membesar dan deras. Ya, hujan di saat aku baru saja menjemur pakaianku. Aku bergegas berlari dan menyelamatkan cucianku di halaman depan rumah. Saat aku membuka kunci pintu rumah dan menariknya, rasanya seperti ada yang menahannya dari luar. Aku kunci kembali dan membukanya. Setelah itu bisa dibuka, tapi baru saja pintu terbuka setengah, aku merasa menyesal membuka pintu ini. Sangat menyesal. Karena di hadapanku sekarang bukan sosok hitam, bukan suara ibu menyanyi sendu, bukan itu. Tapi yang aku lihat adalah kain putih yang aku pegang tadi. Kini kain putih itu memiliki rambut panjang yang membelakangiku. Tak ada wajah, tangan, dan kaki. Berayun-ayun di tali seperti terkena angin. Aku diam sebentar seperti badanku seolah kaku. Mataku seperti dipaksa untuk melototi sesuatu itu di depan. Kain putih itu mengayun. Rambutnya menyapu lantai, mengayun terus tanpa henti di tali jemuranku. Beberapa detik kemudian aku lari tanpa menutup pintu rumah kosku. Astagfirullah. Entah berapa kali kuucapkan kata-kata itu sampai matahari muncul dan aku tertidur dalam balutan selimutku untuk melindungiku dari pagi buta itu. Ponselku terus bergetar, badanku berkeringat. Bau badanku juga sudah tidak enak. Aku terbangun dengan cuaca udah siang. Badanku masih merinding dibuatnya. Tapi gerahnya Banjarnegara siang ini bikin aku gak nyaman di dalam kamar. Aku beranjak melepas bajuku dan melihat notifikasi di ponselku. Ada chat dan miss call dari Tova dan Wan. "Weh, bangun Bar, udah siang ini, jadi nggak?" kata Tova dalam chatnya. Aku menelpon Tova dan ternyata mereka sudah berada di rumah kakek Wan yang ada di Rakit terlebih dahulu. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk mandi dan pergi menyusul. Selepas bersiap-siap, aku mengunci kamarku dan berjalan ke rumah Busum untuk mengambil motorku yang memang diparkirkan di sana. Belum juga sampai daun pintu, aku melihat kursi plastik di ruang tengah. Terdapat piring dengan corak bunga penuh dengan jajanan pasar. Aku dekati, dan memang makanan segar. Pintu rumah kos juga dalam keadaan tertutup. Padahal tadi subuh aku pikir tidak menutupnya saat lari.
Ya, karena lapar, aku memakan beberapa jajanan itu dan sisanya aku masukkan tas untuk bekal kerakit. Pintu depan rumah kubuka dan memang kain semalam sudah tidak ada. Seolah sudah tidak kaget lagi untuk mengeceknya. Hanya pakaianku yang kotor mengering, meninggalkan noda tanah karena semalam hujan. Sepanjang perjalanan, panas terik matahari menemaniku. Akhirnya aku sampai di desa Rakit, rumahnya kakek Wan. Langsung saja disambut oleh Tova yang sedang merokok dan ngopi di teras rumah. Sedangkan Wan sedang berbincang dengan teman kecilnya, Lastri, yang tinggal di desa ini dulu sempat aku sukai. Cantik, putih, manis. Tapi karena sepertinya Lastri ini sudah suka dekat dengan Wan, niatku ku gebet, pudar sudah. "Udah belanja buat nanti malam bro?" Sapa aku setelah memarkirkan motor bebekku. "Sudah dari tadi bar. Mulai sore juga kan?" kata Wan menjawab. "Cie Lastri, ada Wan ada Lastri," ledek aku kemudian. Mau tak lempar sandal bar?" kesal Lastri padaku. Kami hanya mengobrol sore itu. Tapi Tova yang baru saja putus dengan pacarnya memilih sering diam dan bermain dengan HP-nya. Kalau tidak kutanya, dia jarang bertanya terlebih dahulu. "Udah, cepat move on bro." Malam hari ini cerah, tidak hujan seperti hari-hari sebelumnya. Kami sibuk menyiapkan beberapa batu bata yang disusun menjadi pawon, alat panggang untuk membakar ayam dan ikan. Aduh, Lastri ini makin cantik. Kadang kulirik sedikit walau matanya sering melihat Wan. Tova menyiapkan arang yang memang banyak disimpan di rumah kakek Wan ini. Kakek Wan tidak banyak berinteraksi selain mendengarkan radio, saluran Jawa bersama kopi hitamnya di ruang TV. "Tov, HP-mu ada musiknya kan? Puterlah, biar nggak sepi," pinta Wan kepada Tova. Nggak banyak sih, tapi bentar lah." Kemudian playlist lagu galau Tova menemani kami dan bernyanyi malam itu bersama. Malam mulai larut, obrolan mulai habis. Ingin aku bercerita tentang apa yang terjadi di kosku, tapi aku urungkan. Tapi Lastri ini lebih dahulu menyindir. "Bar, kamu katanya suka diliatin di kosan. Diliatin apa?" tanya Lastri. "Ya, suara-suara aneh, terus ketindihan gitulah Tri," jawabku singkat ingin menyudahi. "Ih, serem ya," balas Lastri. Makanan kami sudah siap. Wangi ikan bakar membuat perutku berbunyi terus. Kemudian kami membawanya ke teras rumah untuk kemudian bersantap. Setelah kami siap bersantap, Wan menanyakan satu hal yang terasa kurang. "Tova di mana nih? Udah lapar?" tanya Wan pada kami. Oh iya, saat kami sibuk membakar ikan dan ayam, aku tidak sadar Tova ada di mana. "Tadi kayaknya ke arah WC," Lastri menjawab. "Waduh, lama banget ke WC. Udah tak samperin dulu," kata Wan. "Aku juga pingin pipis." Aku berdiri dan memang memilih daripada canggung berdua di keheningan malam itu bersama Lastri di depanku. Jalan kaki menuju WC di rumah kakek Wan ini cukup jauh, karena WC-nya terletak bersebelahan dengan sumur. Harus melewati empang lele dan juga sedikit kebun yang dipenuhi dengan pohon pisang dan pohon jati. Akhirnya sampailah aku di sana. "Weh, Tov, buruan, ditungguin loh." Tidak ada jawaban. Beberapa panggilanku tidak terjawab dan aku memilih balik badan. Suara sandal jepitku yang menginjak kerikil kecil menuju sumur terdengar
karena sunyinya malam. Akhirnya aku mendengar ada suara batu kecil yang masuk ke dalam sumur. Plung. Aku membalikkan badanku dan mencari tahu. Mungkin Tova sedang jahil. Wan, pasti banyak cerita tentang aku yang sering digangguin di kosku. Weh, Tov, ayo, cepetan, lama banget. Ku panggil lagi, tidak menjawab. Saat ku cari dalam kegelapan, jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Aku melihat dari balik tembok pembatas sumur dan kebun pisang, ada wajah hitam, matanya merah, terbungkus kain putih, berdiri di balik tembok, hanya kepala sampai leher yang terlihat. Aku mematung. Ternyata itu adalah pocong. Aku lari terengah-engah. Tak kuhiraukan sandal jepitku lepas satu. Kemudian Wan, Lastri, dan Tova berdiri menyaksikanku seperti orang ketakutan. Loh, ada apa, Bar? Asu, kamu tak samperin malah kesini, umpatku kepada Tova. Loh, aku udah balik dari tadi kok. Kata Wan, kamu mau pipis dulu, balas Tova membuatku bingung. Serius, Tov, tadi aku samperin ke WC, kamu kemana? Kataku dengan nada marah. Aku dari WC kok, kamu gak lihat ada aku? Lah, aku kira gantian ke WC-nya, kata Wan menimpal. Bentar, kamu lihat pocong ya, Bar? Tanya Lastri dengan muka tidak kaget. Ada rasa sedikit penasaran, kenapa Lastri bertanya seperti itu padaku. Ya, sudahlah, mungkin Lastri juga sudah tahu ya tentang pocong itu. Kami bertiga memandang bingung dengan ucapan Lastri dan kemudian aku mengambil air putih kemasan kecil dan meminumnya sampai habis. Udahlah, makan dulu. Udah keburu dingin ini, kataku. Singkat cerita, hari ke-25. Aktivitasku monoton. Aku seperti biasa berjalan kaki menuju tempat kerja. Sebelumnya aku mematikan dulu keran di dalam rumah. Aduh, siapa yang ngopi di kebun orang tapi nggak diminum? Gabut banget, sindirku setelah melihat kopi hitam di gelas plastik dekat dengan pohon jambu. Aku mengambil motorku dari garasi busum. Ku letakkan kunci kos lain di garasi. Kemudian aku mencium wangi bunga yang cukup tajam. Ya, daripada aku ketahuan busum seperti memperhatikan rumahnya dengan pandangan lain, sebaiknya aku cepat lekas pergi dari tempat ini. Di perjalanan, Lastri terus menelponku. Aku meminggirkan motorku sebentar untuk menerima telepon itu. Halo, Tri, kenapa? Hei, kamu balik kerja jam berapa? Aku, Wan, sama Tova mau nginep kosmu ya. Gak usah nolak, jawab aja jam berapa. Oh, sebelum maghrib aku udah di kosan kok, kataku. Ya wes, tak tunggu. Ya, antara senang dan bingung jadi satu. Kemudian aku melanjutkan perjalananku untuk pergi ke tempat kerja. Sepulang kerja, aku sudah melihat temanku dari kejauhan. Lastri, Wan, dan Tova menungguku. Waduh, tumben sekali mereka. Padahal apa yang bisa diharapkan dari kos rumah tua ini? Selepas aku mandi, kami duduk di tikar yang sempat menemaniku tidur di ruang tengah. Kami ngobrol seperti biasa. Suasana hening yang biasa aku rasakan pecah menjadi ramai. Seisi ruangan sekarang bergantian mendengarkan kami tertawa dengan obrolan yang unfaedah. Sampai tiba-tiba kami disuruh Lastri duduk saling berhadapan. Aku dan Lastri saling berhadapan. Aku canggung sih, tapi seneng. Tahu nggak kalau goib itu ada? Jin yang menyerupai untuk mengganggu itu ada.
Kamu Bar, dari jam setengah 9 tadi bercerita. Kita yang mendengar komentarnya bercanda. Sekarang coba pikir dalam-dalam. Lastri memulai obrolan yang membingungkan ini. Sekarang semua aku minta diam. Dengerin aku. Kalian punya kuping. Dengerin baik-baik. Dan sekarang pejamkan mata kalian sebentar saja. Berdengung, tambah Lastri. Jam berapa sekarang, Tov? Sekarang jam 10.15, Mbak. Jawab Tovan. Aku sekarang gak cuma ngobrol sama kamu, Bar, Tov, Wan. Aku sekarang ngobrol sama seisi rumah ini yang sedang memperhatikan kita. Semua yang tahu aku ngomong ini sekarang. Jam 12 kita mulai ya, Bar? Gak apa-apa kan? Kata Lastri meminta. Iya Tri, gak apa-apa. Lastri ini adalah sosok teman kecil Wan yang sangat mencintai budaya dan kesenian. Dia juga aktif ikut kuda lumping. Jadi untuk hal mistis itu hal yang biasa bagi dia. Terlebih kakek Wan itu udah menganggap Lastri sebagai anak sendiri. Jam 11.30 aja, pokoknya jangan buka mata sampai ada yang masuk, kata Lastri melanjutkan. Oke, mulai ya. Oh, ini mereka kayak ritual gitu ya mungkin ya. Jadi kayak ya duduk bersila berhadapan terus kayak konsentrasi gitu. Oke, kita mulai ya. Lastri ngomong. Tova, ceritamu omongkan sekarang. Gak usah ada yang komentar, gak usah ada yang buka mata lo ya. Akhirnya Tova mulai cerita. Kami semua tutup mata dan bersila dan berhadapan. Di desa Rakit, aku jumpa sama Baru di depan WC. Tapi Baru berdiam diri di dekat sumur, gak gerak. Cerita dari Tova ini membuatku takut. Jadi dari singkat cerita dari tulisan yang saya baca ya, memang agak membingungkan kalau saya baca ya. Soalnya kurang agak kurang rapi. Intinya yang saya baca adalah si Lastri ini mencoba berkomunikasi sama makhluk halus yang ada di rumah kosnya si Baru ini tadi. Karena ya mungkin penasaran juga ya. Dan ternyata setelah dia berkomunikasi, nggak tahu ya, kayaknya gagal atau nggak kuat. Si Lastri ini demam dan ya sampai sakit gitu loh. Dan uniknya si pemilik kosan ini setelah kejadian itu, si Bu Sum ini juga ikut sakit. Ya saya nggak tahu ya hubungannya apa sama Bu Sum. Nah, setelah itu akhirnya singkat cerita, si Baru ini minta bantuan sama temennya lah gitu kan. Ya Wan ini tadi. Dan akhirnya si Wan ini memutuskan untuk coba, kamu kayaknya harus dibersihkan dulu deh. Terus jangan ngekos di tempat ini lagi gitu. Akhirnya di hari ke-30 tepatnya, Baru dibantu Wan itu bersihin kos-kosannya. Ya pokoknya pindahan lah ya. Nah, ini yang aneh di sini. Ketika Baru udah mau keluar, mau ngasih kunci kosan, itu tiba-tiba di depan pintu muncul seorang perempuan, cantik lah gitu kan. Kaget kan? Ya ditanya siapa. Ngakunya anaknya dari Bu Sum ini tadi. Terus kuncinya disuruh nitipin saya mas gitu. Bu Sumnya lagi sakit gitu kan. Oh ya udah gitu. Tapi kayak si wanita ini kayak misterius gitu loh. Cantik tapi kayak bau-bau kembang gitu loh. Ya udahlah dikasihin aja. Nah akhirnya eh, si Baru ini pergi ke Gunung Slamet buat ketemu juru kunci yang
buat bersihin dia ini tadi. Terus ternyata sama si juru kunci ini ngomong, penunggu di rumah itu kayak sosok perempuan gitu kan. Ya, macem-macem ya. Yang dominan itu perempuan. Itu suka sama Baru. Tapi ya itu tadi, namanya Baru kan juga nggak pengen toh ditempelin kayak hal-hal gituan. Akhirnya dia minta si juru kunci itu buat ngebersihin dirinya dari penunggu rumah itu tadi. Oke, mungkin itu aja ya treat dari rumah tua Bu Sum. Saya mungkin masih banyak misteri di dalamnya. Apalagi banyak, kadang-kadang kan ada jajanan terus kopi ya gitu ya di rumahnya Mas Baru itu. Apa mungkin itu adalah sesajen, saya juga nggak tahu, yang disiapkan oleh Bu Lastri gitu kan. Ya, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Dan akhirnya selesai juga. Selamat siang dan selamat beristirahat.